Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, matur nuwun Dr. Ason, Dr. Erna, memoderatori acara ini. Yang saya hormati guru besar, senior semua, para peserta TAS ini ya. Ini saya tuh bikin slide-nya bingung juga ini ya, karena sebenarnya kalau veto maternal tuh ngobrol-ngobrol dulu, ini kita mau bikin apa gitu ya, ketepaan kok saya yang disuruh presentasi ya. Tapi sebenarnya semua yang ada di sini ini dari senior-senior guru saya semua gitu ya, dari rekan-rekan di veto maternal semua ya, dari Prof. Eri, Dr. Hermanto, Dr. Aditya Warman. Saya secara khusus mungkin minta doa juga untuk Dr. Aditya Warman ya yang lagi gerah saat ini ya. Jadi kita doakan bersama semoga diberikan yang terbaik ya untuk Dr. Aditya Warman. Dr. Agus Sul, Dr. Ernawati, Dr. Budi Wicaksono, Dr. Aldi, Dr. Ersa, Dr. Rozi, Dr. Ninta, Dr. Ita, dan Dr. Bayu ya. Jadi semuanya memberikan data, ada yang ngasih slide dan lain sebagainya. Jadi memudahkan saya untuk membuat presentasi ini ya. Jadi saya judulnya juga agak susah ini ya. Bunga rampai pelayanan veto maternal untuk penurunan angka kematian ibu dan bayi. Waktunya 10 menit, agak repot presentasinya. Saya mungkin akan cuma memberikan overview dan mungkin ada beberapa take home message yang perlu kita ingat-ingat bersama ya. Jadi mungkin kalau veto maternal kita akan ngomong ibu dan bayi ya. Mungkin kalau untuk masalah ibu yang cukup banyak itu preeklamsi, perdarahan pasca persalinan, dan kelainan jantung. Nanti kita akan coba bahas sedikit. Lalu dari sisi bayi, yang cukup banyak juga masalah prematuritas, kehamilan multiple yang juga berhubungan dengan prematuritas dan kelainan kongenital janin ya. Nah, kita masuk ke veto maternal ada dua ya, fetal dan maternal. Kita masuk yang ke maternal medicine dulu, yang urusannya dengan angka kematian ibu ya. Nah, ini mungkin semua sudah tahu ya, angka kematian ibu kita masih cukup tinggi. Tahun 2020 itu dipublish 183 ya. Cuma saya nggak tahu negara lainnya, mungkin negara lainnya juga lebih rendah ya. Tapi kurang lebih di tahun 2015 itu kita dua paling tinggi di ASEAN ya. Dan paling banyak tetap sama, gangguan hipertensi, perdarahan obstetri atau HPP paling banyak, dan komplikasi non-obstetri mungkin paling banyak adalah kelainan jantung ya. Nah, saya juga dapat slide yang menarik ini dari Prof. Eri ya, bahwa Prof. Eri ini sekarang ketuanya Pokja ICU ya, Intensive Care ya, Obstetric Emergency. Jadi istilahnya sekarang ini kita ada concern ke sana juga karena ternyata banyak sekali kasus-kasus obstetrik yang perlu perawatan intensif gitu ya. Dan kalau kita lihat di negara kita, negara berkembang seperti di Indonesia, itu incidence yang masuk obstetric ICU itu cukup banyak ya, dan kematiannya juga cukup banyak juga. Artinya apa? Artinya banyak sekali di tempat kita yang rujukannya masih terlambat ya. Jadi nanti di sini mungkin kita juga mengingatkan supaya titip agar yang datang ke Sutomo kalau bisa jangan berat-berat gitu ya, biar Sutomonya sepi gitu ya, kalau bisa ya, selesai di tempat lain dan angka kematian bisa kita tekan sama-sama ya. Nah, ini juga salah satu fakta ya, bahwa meninggal tuh paling banyak pasca persalinan. Tapi tentunya bukan gara-gara kita fokusnya ke nifas ya, justru kita fokusnya harus lebih ke hulu lagi ya. Paling simpel perdarahan mungkin ya. HPP paling banyak problem pada saat persalinan dan pasca persalinan. Tapi kalau kita lihat ke hulu lagi, ternyata mungkin kalau kita sendiri ya dapat pasien persalinan, kita cek DL-nya, ternyata HB-nya anemia gitu ya. Ketika pasien itu perdarahan mungkin agak banyak, maka terjadi atonia, lebih susah lagi kita ngurusin perdarahannya ya. Jadi mungkin di sini sekaligus saya mengingatkan, anemia itu cukup banyak di Indonesia, hampir separuh ibu hamil kita itu mungkin anemia, jadi tolong titip kita melakukan screening dan tata laksana anemia yang baik ya. Ada klaster yang baru, di situ sudah lengkap semua panduannya, saya cuma mengingatkan kalau FKTP itu cuma untuk anemia ringan ya. Jadi ketika anemianya kurang dari 10, itu dirujuk ke rumah sakitnya jangan nolak kalau bisa ya. Dan kita harus paham bagaimana cara tata laksana anemia. Ketika anemia itu kita coba trial iron, itu minimal 1 bulan harus ada peningkatan 0,6 sampai 1,3 gram per desiliter. Kalau nggak ada peningkatan, coba dicek kira-kira penyebabnya apa. Jangan-jangan bukan defisiensi besi, karena kita juga banyak thalassemia di Indonesia. Lalu yang kedua, masalah perdarahan pasca persalinan ya. Perdarahan pasca persalinan ini hal yang tidak selesai-selesai karena memang problemnya paling sering adalah keterlambatan ya, keterlambatan mendiagnosis, keterlambatan mengetahui, paling sering itu kalau HPP denial ya. Nah,
kita di sini mungkin sama-sama belajar. Kalau di Sutomo itu kita sudah mencoba menilai secara objektif ya. Jadi tolong titip dikuantifikasi jumlah perdarahan pasca persalinan gitu ya. Jadi kalau kita di kala 4 ya kita ngomongnya ya, di saat nifas gitu ya, itu kita lihat benar-benar 2 jam pertama kita lihat perdarahannya jumlahnya banyak dan dikuantifikasi. Titip dikuantifikasi dengan baik. Kalau misalnya kita nggak bisa mengkuantifikasi dengan baik ya kita lihat vital sign-nya dan lain sebagainya, tapi jangan sampai ada delay ya, karena begitu ada delay problemnya akan menjadi masalah lagi. Ada penelitian terbaru menggunakan pendekatan emotif ya, ini bisa dicoba juga. Dan jangan lupa mungkin yang terbaru selain kita menggunakan utrotonik, titip kasih asam tranexamat ya, 1 gram itu bisa kita berikan dan cukup membantu ya. Dan kita juga ada beberapa penelitian mengenai kompresi. Ini kompresi menyelamatkan nyawa. Ketika perdarahannya banyak, kita bisa melakukan kompresi baik eksternal atau internal pada saat kita melakukan operasi ya. Dan tentunya kalau ngomong HPP, kita juga pasti ingat dengan placenta acreta, di mana ya di Indonesia cukup banyak, persalinan banyak, seksio banyak gitu ya, apalagi JKN banyak seksio juga gitu ya, jadi pasti akan banyak sekali sequelae setelahnya, salah satunya placenta acreta. Ini total placenta acreta kita paling banyak di dunia, sehingga dunia sekarang belajarnya ke tempat kita gitu ya, jadi banyak orang-orang dari luar negeri yang belajar ke Sutomo ya. Dan kalau kita lihat dari penelitian-penelitian yang dilakukan, ini biasanya Dr. Rozi dengan timnya ya, jadi ternyata masih banyak yang tidak dievaluasi placenta acreta. Jadi kita titip sekali lagi, kalau misalnya ada bekas seksio, ada placenta di bawah, jangan lupa evaluasi benar-benar apakah ada placenta acreta atau enggak ya. Jadi diagnosis tidak teridentifikasi, kadang-kadang referralnya telat gitu ya, dan ketika kita melakukan, kalau kita nggak tertraining dengan baik, maka akan menjadi masalah. Jadi mungkin kalau placenta acreta sekaligus saya promosi, insya Allah November kita akan ada ICIAP lagi ya. Di ICIAP itu kita nggak akan bahas placenta acreta saja, kita akan bahas yang kita sebut dengan complex cesarean section. Jadi problem-problem yang disebabkan oleh bekas seksio sebelumnya, mulai dari adesi, ada miom misalnya dan lain sebagainya. Jadi nanti kita akan banyak belajar bagaimana sih kontrol bleeding, bagaimana membuka bladder dengan cara, mungkin kita kenal dengan cara Pelosi ya. Nanti kita akan belajar sama-sama, karena mau nggak mau kita akan menghadapi placenta acreta terus-menerus gitu ya. Minimal kalau nggak placenta acreta, kita akan menghadapi uterine dehiscence gitu ya. Jadi lengket di daerah bawah dan susah untuk menangani bleedingnya ya. Kita akan belajar bersama-sama nanti. Berikutnya, masalah maternal yang lainnya adalah preeklamsi ya. Kita ketahui bersama kalau di Sutomo, preeklamsi itu isinya yang jelek-jelek. Ada campur HELLP syndrome-nya, campur edema paru, dan lain sebagainya. Jadi kita publikasi semua isinya yang jelek-jelek aja gitu ya. Nah, ya harusnya ini kita mulai stop ya. Kita mulai stop, mari kita mulai fokus untuk mencegah. Ayo kita deteksi, kita screening, dan kalau di buku KIA sekarang juga sudah ada, kita bangkitkan kembali, karena kalau misalnya di morning report kita sering menemui, oh ini kasus ini harusnya diberikan aspilat, harusnya diberikan kalsium untuk mencegah preeklamsi, tapi tidak diberikan. Jadi kita mengingatkan sekali lagi, dengan pendekatan maternal risk, kita itu bisa mendeteksi preterm preeklamsi sekitar 44%. Di luar negeri sudah ceknya macam-macam ya, kalau tadi dokter Brahmana cek yang aneh-aneh, di luar negeri ditambah PLGF, ditambah periksa Doppler uterine arterinya, tapi di sini dengan maternal risk saja minimal sudah cukup, dan kita bisa mengurangi problem preeklamsi di sana ya. Ada publikasi yang menarik dari Dr. Aldi, silakan dibaca untuk upaya pencegahan. Jadi titip sekali lagi, pencegahan preeklamsi ini harus kita bangkitkan lagi ya. Nah, problem maternal yang terakhir adalah kelainan jantung ya. Ini juga yang banyak kelolosan, datang ke Sutomo sudah masuk ke trimester 3, biasanya sesak dan lain sebagainya. Jadi kami titip, kalau di Sutomo itu kasusnya lengkap ya, baik yang rheumatic heart disease, baik yang congenital heart disease, baik PPCM, ada semua di sana ya. Jadi kami titip, kalau bisa dievaluasi ibu-ibu hamil kita, apakah dia punya problem sakit jantung apa enggak, supaya kita bisa mengidentifikasi secara dini. Karena ketika kita mengetahui ibu hamil itu sakit jantung, kita bisa mengkategorikan ya, ini termasuk yang boleh dilayani di rumah sakit sekunder atau ini harus dirujuk ke rumah sakit tersier. Jadi titip sekali lagi, untuk preeklamsi, HPP, dan kelainan jantung sebisa mungkin kita identifikasi dengan baik ya. Lalu berikutnya di yang kedua kita akan masuk ke fetal medicine ya, angka kematian bayi. Jadi kalau angka kematian bayi, kita paling banyak masalah perinatal dan kelainan kongenital ya. Di perinatal sendiri paling banyak adalah masalah prematuritas ya.
Kalau prematur rata-rata dari rumah sakit sekunder langsung dirujuk gitu ya, karena rugi biasanya ya di NICU ya. Tapi ya apapun itu kita harus sama-sama memperbaiki kemampuan perinatal survival kita. Kalau di Sutomo sendiri memang lebih dari 50% dirujuk itu prematur ya. Dan perinatal survival kita ketika sudah 1 sampai 1,5 itu sudah di atas 50%, dan kalau di atas 1,5 sudah di atas 90% ya. Tapi harapannya di rumah sakit lain juga harus berkembang seperti itu ya. Seingat saya di rumah sakit sekunder itu targetnya nanti di atas 1,5 itu juga harus bisa mengerjakan gitu ya dari sisi NICU-nya ya. Dan itu harapannya kita kembangkan bersama. Dan yang paling penting juga tolong titip cegah persalinan prematur kalau dari sisi opjinnya ya. Kalau ada faktor risiko kita modified ya, hati-hati ya. Kalau kita bisa mencegah preeklamsi dengan baik, kita bisa mencegah kelainan jantung dengan baik, harapannya adalah kita bisa mencegah preterm delivery yang iatrogenik juga. Kalau misalnya dia ada faktor risiko, kita juga bisa melakukan cervical surclase ya. Yang lain dari itu juga multiple pregnancy, karena kehamilan kembar itu biasanya juga berhubungan dengan persalinan prematur ya. Kalau di data di Dr. Sutomo, ini kehamilan kembar kita ada 38, yang 4 triplet, yang 34 duplet ya. Mungkin secara khusus banyak di Dr. Sutomo dirujuk yang sifatnya monokorion ya, atau yang plasentanya 1, dan kalau kita lihat di sini banyak sekali yang dari monokorion itu juga mengalami komplikasi yang khas pada monokorion. Jadi kita harus ingat kalau multiple pregnancy itu kita harus membagi di korion dan monokorion. Kalau monokorion titip kita harus ingat ada komplikasi spesifik pada monokorion seperti selective IUGR, TTTS dan lain sebagainya. Dan di sini saya mengingatkan sekali lagi protokol untuk monitoring pada kehamilan kembar ya. Jadi kalau di korionik titip 11-14 minggu korionitas harus pasti ya. Jadi di buku KIA ditulis besar-besar gitu ya. Oh ini monokorion, ini dikorion, jangan lupa. Di trimester 1, 11-14 minggu. Setelah 20 minggu kita ngevaluasi kelainan organnya, maka 4 minggu sekali kita lakukan USG. Sebaliknya kalau monokorion, idealnya memang dievaluasi di center-center yang terbiasa untuk mengevaluasi monokorion ya, karena setelah 16 minggu kita harus mengevaluasi tiap 2 minggu. Yang dievaluasi apa saja? Dopplernya semua harus dievaluasi, karena komplikasi-komplikasi seperti TEPS, anemia, polisitemia itu kalau tidak kita lakukan Doppler pada MCA-nya, pada cerebral artery-nya, maka tidak bisa akan ketahuan ya. Jadi 2 minggu sekali sampai persalinan untuk monokorion ya. Nah, yang terakhir adalah tentang congenital anomali ya. Jadi cukup banyak congenital anomali di Sutomo ya, karena memang rumah sakit rujukan. Dari semua yang lahir ada 17% yang congenital anomali, sekitar 14%-nya multiple congenital anomali. Kalau kita lihat, saya lihat yang ada faktor risikonya cuma sedikit gitu ya. Jadi harus hati-hati sekali, semua ibu hamil itu sebenarnya punya risiko bayinya mengalami kelainan kongenital. Paling banyak di Sutomo adalah congenital heart disease, hampir sama seperti nasional ya. Jadi pada prinsipnya adalah ada 20% yang disebabkan oleh kelainan genetik kromosom, dan sebenarnya kalau di negara maju, mungkin ada kemarin di WA sempat agak rame gitu ya tentang masalah kelainan kongenital. Jadi kalau di negara maju sebenarnya 70% masih bisa diselamatkan ya, walaupun mungkin ada disabilitasnya ya. Tapi kalau di negara berkembang seperti kita, mungkin 90% enggak selamat gitu ya. Nah itu yang harus kita rubah mindsetnya, deteksi lebih dini, karena ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, baik kita melakukan treatmentnya sejak dalam kandungan atau setelah lahir ya. Ini adalah beberapa pemeriksaan kelainan kromosom hanya untuk mengingatkan saja gitu ya. Kita bisa cek NT-nya secara kualitatif atau kuantitatif, kita bisa cek cell-free fetal DNA. Kalau misalnya screeningnya positif, kita bisa melakukan diagnostic test dengan amniocentesis. Ada beberapa yang menyaksikan ngapain sih dicek kelainan kromosomnya, tapi kelainan kromosom itu sebenarnya sangat penting sekali kita evaluasi, karena kita ingin tahu apakah bayi ini bisa diselamatkan apa enggak, layak untuk ditreatment apa enggak, dan lain sebagainya. Jadi beberapa keputusan untuk fetomaternal biasanya kita memerlukan mengerjakan kelainan genetik kromosom. Dan yang cukup penting lagi ini ya, ultrasound screening ya. Sebenarnya kalau di luar negeri itu ultrasound dilakukan jarang-jarang ya, tapi pada saat dia dilakukan itu benar-benar untuk mengevaluasi ada problem, ada kelainan janin atau enggak ya. Tapi kalau di Indonesia hampir setiap kontrol ke dokter kandungan pasti kita lakukan USG. Jadi kami titip di sini minimal pada saat mid trimester 20-28 minggu sekali-sekali kita USG lebih lama sedikit gitu ya, untuk evaluasi apakah janinnya ini benar-benar normal apa enggak.
Ketika dia nggak normal, ya dirujuk. Mungkin whisky-whisky yang lain tidak ada masalah, kita cuma ngecek ukuran dan lain sebagainya, tapi minimal di pertengahan trimester kita evaluasi lagi untuk memastikan apakah ada kelainan atau enggak ya. Nah, ini kemampuan deteksi di Dr. Sutomo ya. Dr. Sutomo sudah 70% yang terdeteksi, biasanya yang miss paling banyak memang masalah skeletal gitu ya. Jadi ada polidaktili atau masalah di jari dan lain sebagainya, kadang-kadang kita kelewatan, tapi untuk organ-organ yang vital bisa kita deteksi dengan baik. Ini di center pendidikan, tentunya kalau di luar center pendidikan lebih rendah, tapi harapannya semakin terus dilatih gitu ya. Nanti kita biasanya akan ada banyak-banyak pelatihan, silakan diikuti, tapi harapannya adalah deteksi ini akan semakin baik supaya ada kesempatan untuk dilakukan treatment ya. Jadi ini ada beberapa treatment yang sudah dilakukan di Dr. Sutomo ya. Kita bisa juga melakukan fetoskopi. Saya fetoskopi belajar juga dari RSAL, jadi center yang bisa melakukan fetoskopi di Surabaya, bahkan ada 2 gitu ya, di RSAL dan di Dr. Sutomo. Jadi monggo bisa digunakan, tapi treatment pada janin, treatment pada bayi setelah lahir ini nggak akan berkembang kalau deteksinya juga nggak ada. Jadi masuknya tetap lewat deteksi, jadi kami titip tolong kalau bisa deteksi kelainan janin itu dilakukan dengan baik dan dirujuk supaya misalnya bayi itu memang punya kesempatan untuk hidup, punya kesempatan untuk ditreatment, dia mendapatkan kesempatan yang sama gitu ya. Jadi mungkin ini slide terakhir saya, take home message-nya mungkin dari tadi untuk masalah perdarahan, titip screening dan manajemen anemia, kalau HPP deteksi dini ya, kalau plasenta akreta monggo kita ada wadah di ICIAP, kita sama-sama belajar di sana, titip juga screening dan pencegahan preeklamsi, titip juga untuk mengenali kelainan jantung, untuk masalah janin, kita cegah sama-sama prematuritas, baik yang non dan iatrogenik, monitor kehamilan kembar dengan baik, hati-hati untuk yang monokorion ya, dan tingkatkan kemampuan deteksi kelainan janin dan fetal treatment kita. Terima kasih banyak, mungkin sekian dari saya, nanti kita banyak diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.